Baik, berikut adalah beberapa pertanyaan terkait bahan diskusi pertama, yaitu antara lain, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, tantangannya adalah bagaimana seorang guru untuk mengelola emosi dan juga menjaga agar tetap dapat berpikir realistis dan berpikir jauh ke depan ketika mengemban tanggung jawab dan juga mengambil keputusan. Selain itu, guru juga tetap harus menjaga komunikasi yang baik dengan para siswa dan dapat menangani situasi maupun kondisi yang cepat berubah. Guru juga harus mengetahui bagaimana cara untuk membuat siswa merasa aman, dihargai, dan dihormati. Dengan cara tersebut, guru dapat menjadi contoh atau teladan bagi siswa dalam hal sosial maupun emosionalnya. Kemudian, kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pengalaman dalam mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Pada kasus 1, guru kurang memberikan contoh yang baik dalam hal sosial emosional, yaitu guru yang seringkali mengabaikan dan perilaku siswa yang tidak sesuai, seperti menghardik atau bersikap tidak adil kepada siswa. Seharusnya guru harus dapat menunjukkan sikap adil dan contoh positif serta memberikan pujian atau apresiasi terhadap perilaku siswa yang baik. Kemudian pada kasus kedua, guru kurang memberikan waktu untuk memahami perasaan atau kondisi siswa. Jadi pada kondisi ini guru hanya fokus pada penyelesaian tugas dan mengajar materi tanpa menyadari bahwa pada kondisi pembelajaran siswa juga membutuhkan waktu untuk mengelola atau memproses emosinya. Dengan memberikan waktu dan mendengarkan apa yang dialami siswa, guru hendaknya dapat memahami situasi dan memberikan pendampingan serta dukungan yang optimal. Kemudian pada kasus yang ketiga, guru kurang menciptakan lingkungan yang ramah dan kondusif untuk belajar. Nah, jadi di sini guru harus membangun lingkungan yang aman dan kondusif untuk meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa. Dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan menghormati perbedaan antar siswa akan membuat siswa merasa lebih dihargai, nyaman, dan termotivasi dalam belajar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh dukungan, serta peran dan kerjasama dari semua warga sekolah. Kemudian menciptakan budaya yang kondusif, memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi diri, juga berbagi pengalaman dan berdiskusi terkait perasaan sosial dan emosional. Sekolah juga dapat menyediakan program pelatihan atau pembiasaan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami dan mengendalikan emosinya. Kemudian tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Penciptaan budaya yang kondusif juga membutuhkan kerjasama dan keterlibatan tidak hanya guru, siswa, warga sekolah, namun juga peran orang tua. Selain itu, pembelajaran sosial emosional harus dibangun ke dalam struktur sekolah dan membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan, seperti adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi terhadap keberlangsungan atau tindak lanjut dari pembiasaan maupun program yang dijalankan. Kemudian, sekolah juga harus memastikan bahwa program sosial emosional ini dapat diberikan dengan cara yang efektif sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Pertanyaan keempat, apakah karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut.
Baik karakter peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, di mana karakteristik itu termasuk dalam usia, jenis kelamin, persepsi atau pandangan, dan juga latar belakang sosial dan ekonomi mereka yang berbeda. Bagi siswa, interaksi dan kenyamanan berada di sekolah adalah sebuah pengalaman kehidupan yang sangat penting, karena jika siswa tidak merasa aman dan tidak nyaman atau dipandang sebagai orang yang berbeda, mereka akan cenderung mengikuti hal-hal atau norma yang berbeda dan juga memungkinkan untuk mengembang perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya perilaku yang kurang baik, meniru tata cara atau budaya-budaya luar. Kemudian untuk menghadapi kendala ini, terutama seorang guru harus dapat membangun lingkungan yang aman, damai, dan menghormati semua siswa. Guru juga harus melakukan upaya dengan melakukan pemahaman atau mengetahui karakteristik dari siswa tersebut dan bagaimana dapat mempengaruhi pada pembelajaran sosial emosional. Selain itu, guru juga harus menciptakan kondisi atau situasi yang memungkinkan siswa belajar untuk saling menghormati satu sama lain. Misalkan dalam pembagian kelompok, siswa dapat dibagi secara heterogen dan melihat bagaimana karakteristik siswa yang berbeda antara satu sama lain dapat bekerja sama di dalam kelompoknya, serta memahami dan menyadari bagaimana perasaan serta tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu review film Laskar Pelangi. Nah, di slide PPT sudah terlihat itu ada sinopsis dari film Laskar Pelangi. Selanjutnya yaitu mengenai hal yang dipelajari dari film Laskar Pelangi ini yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Itu ada 3. Yang pertama, guru memiliki dedikasi yang tinggi dalam dunia pendidikan dan bisa mendidik siswanya secara sungguh-sungguh. Yang kedua, menggambarkan guru yang pantang menyerah dan semangat yang tinggi dalam mendidik. Dan yang ketiga, guru yang diibaratkan sebagai lilin yang mampu menerangi tempat gelap untuk mendidik dan menerangi siswanya. Kemudian hal yang dipelajari dari film Laskar Pelangi ini dan berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional itu ada 4, yaitu mindfulness, di mana seorang guru yang memiliki keinginan yang kuat meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Yang kedua yaitu compassion, di mana guru sebagai agen perubahan itu menggunakan metode yang bervariasi dan mendorong peserta didiknya mengikuti kegiatan lomba sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu empati. Di sini guru menyadari keberagaman peserta didik yang berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Dan yang keempat yaitu critical inquiry, di mana guru mengamati setiap keunikan karakteristik masing-masing peserta didik. Kemudian film yang kedua yaitu adalah Dead False Sociality. Nah, di mana di slide ini sudah terlihat sinopsisnya. Dan kami akan mereview mengenai hal yang dipelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Di sini ada 3, yang mana pertama guru menggunakan metode dan strategi yang menarik untuk menghidupkan kelas dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, stigma pembelajaran yang kaku tidak berlaku dan lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel serta sesuai karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu pendekatan secara mendalam oleh guru, di mana pendekatan secara mendalam oleh guru terhadap peserta didik sehingga berdampak pada pembelajaran 2 arah. Kemudian hal yang dipelajari dari film tersebut mengenai hubungan dengan pembelajaran sosial emosional itu ada 4. Yang pertama ada mindfulness, di mana guru harus mampu memposisikan diri dari berbagai kondisi dan keberagaman dari karakteristik peserta didik serta berhubungan dengan baik. Yang kedua yaitu compassion, di mana guru mampu menginspirasi peserta didik serta menuntunnya dalam memaksimalkan minat yang dimiliki dengan metode pengajaran yang sesuai. Yang ketiga yaitu empati. Di sini guru mampu mematahkan pikiran otodok dengan pembelajaran yang kaku dan peka terhadap kemampuan peserta didik yang beragam.
Dan yang keempat itu ada critical inquiry, di mana guru mampu memikirkan yang menjadi kebutuhan peserta didik saat pembelajaran. Film selanjutnya yaitu mengenai Sekolah Rimba, di mana di sini sudah terlihat sinopsisnya. Saya akan membahas mengenai hal yang berhubungan atau yang dipelajari dari film Sekolah Rimba ini dan berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Itu ada 3. Yang pertama, menjadi seorang guru itu adalah panggilan jiwa, bukan hanya mengajar di dalam kelas namun dimanapun dan dalam kondisi apapun. Yang kedua, hubungan sosial dan hubungan yang baik akan memudahkan kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, pendidikan bukan hanya untuk kalangan yang berada di daerah perkotaan, namun juga untuk daerah yang tertinggal. Sedangkan hal yang dipelajari dari film tersebut dan berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional, itu ada 4. Ada mindfulness, di mana guru ini meyakinkan dan merenungkan dirinya untuk menjadi guru serta memperjuangkan semua anak berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada compassion, di mana guru harus memahami kebutuhan peserta didiknya dengan mengajarkan hal-hal dasar serta memberikan pemahaman untuk memperjuangkan hak dan ilmu agar tidak dimanfaatkan orang lain. Dan yang ketiga itu empati, di mana guru harus memiliki rasa peduli dengan anak rimba serta mengajak untuk belajar bersama. Dan yang keempat itu ada critical inquiry. Di sini guru memajukan dan meratakan pendidikan di sekolah rimba. Mungkin itu presentasi ataupun penjelasan dari topik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.